kambing. Bye-bye. Bye-bye. Belum lebaran, terus ibunya mau pulang kampung nggak ada punya duit. Saya juga sampai kepleset. Kita harus banyak bersabar, masih banyak orang yang Rela buat kita makan nasi pakai telur. Tadi tuh kalau menjaga tempat wisata tuh nggak digaji ternyata ya. rasanya kaget ya, terutama banyak hal baru yang belum bisa dicoba, yang belum pernah dicobain, kayak misalnya mandi air dingin banget, terus makan seadanya gitu kan. Biasanya kalau di rumah atau di sekolah nggak kayak gitu ya. Harus bisa lebih bersyukur aja sih. Perasaan aku juga kaget karena sebelumnya belum pernah ke kampung kayak daerah kayak gini. Terus suasananya juga dingin, jadinya belum terbiasa sama kalau makan itu makan apa adanya, nggak boleh milih-milih. Sama mandinya juga paling bukan di dalam rumah, di luar rumah. Dah. Untuk awalnya kita sempat kagok karena belum terlalu kenal dan ibunya juga mungkin belum terlalu kenal kita. Jadi setelah kita ngobrol-ngobrol banyak, kita jadi lebih deket, terus bisa ngikutin kegiatan ibu dengan baik. Terus untuk suasananya itu awalnya kita ngerasa jauh beda banget sama yang ada di rumah, yang biasanya kita apa-apa ada gitu loh, kita ngebantu. Sekarang tuh kita harus apa-apa harus sendiri. Cuman kita senang aja sih karena di sini kita bisa belajar banyak, terus abis itu bisa ketemu orang tua baru dan kehidupan yang lain yang jauh gitu loh dari apa yang kita alamin selama ini. Perasaan aku senang banget karena kita pernah diajakin ke motong pohon bambu, terus habis itu bareng-bareng kita keliling-keliling bareng, pokoknya kita ngobrol-ngobrol, masak-masak bareng, buka bersama. Dan ibunya juga baik banget, pas aku sakit juga dia benar-benar perhatian gitu. Itu aja sih. Perasaan aku waktu awal sini tuh emang agak gimana ya, cuman aku seneng sih bisa ketemu sama orang-orang baru, lingkungan baru, jadi aku bisa tahu lingkungan-lingkungan yang ada di desa-desa, kampung-kampung gitu. Itu sih, itu aja. Terima kasih, dadah. Kalau perasaan saya itu di sini kayak seru gitu, soalnya kan di sini suasananya baru, daerahnya juga baru, orang-orangnya baru, jadi kita bisa kenalan lagi. Terus orang-orangnya juga ramah semua. Terus saya di sini udaranya sejuk banget, pas main ke Curug atau ke Telaga Biru, sama nyobain kegiatan-kegiatan di sini kayak ngikut mak saya di sini ngarit. Nah itu pengalaman pertama saya ngarit di situ, ya lumayan susah sih ngarit, ribet. Nah, sama sini saya belajar kalau hidup tuh nggak seharusnya mewah gitu. Sebenarnya hidup kayak gini udah enak sih. Hidup kayak gini enak, kayak nyuci sendiri lah, nggak perlu. Ya sebenarnya enak-enak aja sih hidup kayak gini. Menurut saya sih biasa aja, soalnya kegiatan kita tuh hampir mirip sama sekolah lah, dari pagi sampai sore. Cuman bedanya kita tuh beda orang tua, terus kita di kampung seperti ini dan disuruh hidup biasa tanpa laundry, tanpa orang tua, gabut, gak ada HP, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Terus beberapa pengalaman pertama sih seperti ngarit kayak Alvaro, kita bertiga ngarit, itu aja sih. Pengalaman dari saya sih sama aja sih kayak Kaisar, tapi gimana ya, kita itu jadi kayak bisa ngerasain bagaimana hidup sederhana gitu, tapi di sini enak-enak aja sih Bu. Dah, sekian. Perasaannya sangat-sangat sederhana banget, apalagi kalau misalnya tentang buka puasa, makan, sahur. Jadi orang tua kita lebih memilih kita buat makan enak daripada orang tuanya atau anaknya gitu. Kayak contohnya, kayak waktu tadi kita sahurnya ibu cuman makan nasi pakai ikan asin kecil banget, pokoknya ikannya cuma segini. Terus anaknya makan nasi pakai kerupuk doang, nggak pakai sambal atau pakai apa gitu, nggak pakai tempe. Jadi
ibunya rela buat kita makan nasi pakai telur pakai sambal gitu. Pokoknya sangat-sangat sederhana banget, beda kalau di rumah kan lebih enak daripada sini. Jadi saya belajar bagaimana rasa bersyukur di sini, nerima keadaan kayak gitu. Itu perasaannya. Habis itu ibunya juga ngelelak untuk kayak kalau kaso yang di ibunya itu, kalau saya lihat dari luarnya itu lebih kecil daripada kaso yang dikasih ke kita, walaupun kasonya nggak terlalu empuk kayak di rumah, tapi kayak ibunya rela gitu untuk ngasih kaso yang lebih gede untuk kita, dan ibunya itu tidurnya sama suaminya dan sama 2 anaknya gitu. Jadi kayak gitu. Perasaan aku di sini senang karena bisa ketemu banyak anak kecil, terus kita bisa ngajar TPQ, terus di sini juga ada budaya jamur. Terus kalau ada free time tuh kita bisa ke curug, terus ada juga apa nama yang biru? Telaga biru. Pokoknya di sini orangnya tuh ramah-ramah juga, ibu-ibunya juga ramah-ramah. Kalau kita sapa senyum-senyum semua gitu. Pulang tarawih kita bisa jajan. Iya, pulang tarawih kita bisa jajan bareng-bareng sama anak-anak sini juga, sama ibu-ibunya juga. Bisa minum kopi. Sekian. Dadah. Menurut saya di sini tuh keluarganya tuh lingkungannya cukup ramah sama enak ditinggalin. Walaupun saya juga pernah tinggal kayak di perguruan ini, tapi ya enggak, tuh di sini tuh beda lingkungannya. Di pergunungan saya itu langsung ke jalan raya itu loh. Kalau sini kan kayak deket itu pergunungan, sama jarang juga orang ke sini. Ibunya juga ramah, rumahnya walaupun kecil tapi bisa keluarganya hangat lah gitu loh, nggak ada yang marah-marah, ramah semua. Kalau menurut saya sih biasa aja, karena suasananya itu hampir sama seperti di kampung saya. Yang bedanya itu kalau di saya itu dekat jalan raya, kalau di sini kan di pegunungan, sama ekonominya yang beda. Asik banget. Di sini tuh orangnya bener-bener ramah banget. Terus ya pokoknya suka saling menyapa, pada apa ya, asik deh diajak ngobrolnya. Iya, terus juga nyaman aja gitu, ibu-ibunya kita baik jadi semua. Tuh saya juga sampai kepleset di sana sampai kaki saya bengkak. Ya saking excitednya deh. Terus kita juga bantu ibunya masak. Iya, seru banget. Jadi kita juga ada pengalaman baru kayak panen jamur. Kita belum pernah kan? Iya, kita juga bisa ke curugnya deket Iya, kok, deket seru banget. Terus di sini juga banyak warung-warung, jadi kita bisa jajan sepuasnya, banyak. Seru banget. Seneng banget. Udah, sekian. Assalamualaikum. Oh, perasaannya enak, makannya enak. Habis itu suasananya juga enak juga. Udah. Dari lu, Man. Terus juga di sini juga udaranya dingin sih, enak. Terus juga kamarnya enak, rumahnya enak juga sih. Udah itu. Kalau kesannya enak sih, kayak nyobain hidup di dataran tinggi, terus juga ngerasain punya hewan kambing yang harus ngarit setiap saat. Terus juga makanannya enak, kamar juga enak. Kalau yang paling berkesan dari saya ngajar TPQ bareng bocil-bocil, itu sih yang paling berkesan. Lu ada yang paling berkesan? Paling berkesan sih budidaya jamur, nyabutin jamurnya seru. Berenang aja sih di Telaga Biru, enak kali. Rasanya pas pertama kali ngelihat ke sini enak, suasananya adem, dingin, terus diajarin bikin kue juga, bikin kue sagu. Ternyata tuh bikin kue sagu tuh harus ngadonnya juga lumayan pegel, terus pas nyetak juga harus ngeluarin banyak tenaga gitu. Pas pertama kali kesini kaget gitu, udaranya dingin banget. Terus perasaannya seneng, seru. Senengnya gara-gara pas ngajar TPQ itu seneng banget, anak-anaknya pada semangat-semangat mau belajarnya. Terus serunya pas mau ke curug sama ke telaga itu
indah banget. Pemandangannya, airnya bersih-bersih juga. Kau dulu deh. Seru sih. Kayak waktu pas awal-awal kan kayak bingung gitu ya, lingkungan baru, tempat baru, terus ada kita ketemu orang baru juga. Sama di sini tuh dingin banget. Airnya juga dingin banget. Kalau aku sih pengalaman yang paling suka di sini tuh bikin tahu. Karena gampang. Habis itu seru juga. Untuk saya perasaan di homestay ini sangat bagus, lingkungannya juga ramah tamah, terus cuacanya kadang-kadang tidak menentu, kadang-kadang hujan, kadang-kadang angin, terus biasanya pagi-pagi itu dingin, ya, dan orang tuanya baik-baik banget, kita bisa tidur dengan bijaksana atau bisa yang lain, ya, ya. Kalau dari saya, perasaan saya tentunya sangat senang sekali bisa berkumpul dengan keluarga, tapi bukan keluarga sendiri, berkumpul dengan keluarga asuh, bisa menjalankan sosial seperti bantu-bantu orang tua di rumah, kemudian ya mungkin itu dari saya. Kalau dari saya sih ya sama, juga senang karena ya di sini banyak bocil-bocil juga kan yang lucu-lucu, di sini bisa main bareng. Terus ya orang tuanya juga baik, makanannya juga enak-enak. Nah, itu aja sih buat saya. Kalau menurut saya sih sebenarnya bisa aja ya, karena saya juga emang orangnya tinggal di kampung dulu tuh. Kampung kakek nenek saya juga di pegunungan-pegunungan gini. Tapi ya mungkin yang nggak bedanya ya kondisi bapak ibunya. Agak sedih sih ngeliatnya, bapaknya harus kerja lembur karena ada deadline sebelum lebaran. Terus ibunya mau pulang kampung nggak ada punya duit. Kalau dari Tian? Kalau dari saya sih ya, senang sih karena dari saya tinggal di sini, saya bisa belajar bagaimana cara hidup sederhana, bagaimana cara tetap hidup walaupun kondisinya berbeda dari sebelum hidup saya yang biasa gitu. Dah. Ya paling itu saja dari kita. Perasaan saya pribadi selama kita di sini udah 3 hari ya, Yan? Iya, kurang Terus lebih 3 hari. perasaan saya tuh mungkin dari kita yang ini yang awalnya hidup berkecukupan, serba ada, terus melihat keadaan di daerah sini ya ini butuh perjuangan lah demi membeli buat ini mereka bertahan hidup. Jadi pengalaman yang dapat saya ambil, kita harus banyak bersabar, masih banyak orang yang kurang daripada kita. Jadi apapun yang kita punya, kita harus bisa bersyukur. Terus pengalaman yang saya ambil dari sini, di daerah ini bagus ya, ini warganya ramah, terus lingkungannya juga enak ya nggak, Yan? Terus juga kita kan dititipin nih sama warga yang jadi orang tua kita sementara gitu. Terus orang tua kita juga baik ya, Yan? Baik. Terus pengalaman apa lagi? Itu aja. Udah. Kalau dari saya sih kurang lebih sama kayak Muhammad Effendi tadi, tetapi di sini tuh kita bisa belajar saling kerjasama, dan karena warga-warga sini ada yang kekurangan, ada yang kelebihan, saling membantu dengan cara membuat takjil bareng, terus bantu-bantu ini beres-beres atau gimana gitu. Ya kurang lebih begitulah. Dan juga dengan dikirimnya kita di sini untuk bersosialisasi sama warga, kita juga bisa belajar rasa empati dan simpati. Jadi yang awalnya kita nggak peduli sama orang, serah dia mau gini-gini terserah,
Cuman dengan ada kegiatan ini kita bisa saling belajar menghargai gitu. Dan saling menghormati kepada yang lebih tua. Terus juga bagus sih acaranya. Dan daerahnya juga enak. Asri sama warganya juga ramah. Udah. Perasaan saya sangat senang bisa tinggal di sini bersama orang tua baru. Di sini juga udaranya sangat dingin dan orang tua asuh saya baik-baik banget. Terus makanan di sini juga enak-enak banget. Beda lah daripada di kota. Kayak perasaan saya juga di sini saya sangat mendapatkan banyak pengalaman baru. Kayak di situ yang paling saya nggak bisa lupain ya cuaca di sini sama orang-orang di sini tuh ramah-ramah gitu. Dari itu di sini anak-anaknya juga pada pintar ngaji. Mereka setiap hari sholawatan. Terus imam tarawih sini juga cepet banget. Juga di sini banyak lahan jamur karena udara di sini sama emang tempatnya tuh begitu lembab. Sama udaranya sejuk banget itu. Ya udah dari itu. Kalau menurut saya sih di sini tempatnya enak. Saya alamnya tuh sejuk, anginnya juga sejuk lah gitu. Terus saya tuh biasanya tinggal di apartemen kayak tempat mewah gitu. Tapi pas saya udah di sini kayak saya nyadar kalau ya jauh beda daripada saya biasa tinggal gitu. Ya. Kalau perasaan saya sih kan kita kan di kampung kan gak mungkin dong kita diem terus. Kita juga harus ada rasa empati lah buat bantu orang tua kita kerja. Nah kebetulan kita tuh kerjanya orang tua kita tuh kerjanya ada di sana gunung. Jadi kita ngurusin tempat wisata. Jadi kan pas kemarin pas kita membantuin orang tua kita buat kerja di wisata itu kita bersihin salah satu tempat buat tenda di sana. Gitu sih paling kalau baru kerjaan di sini. Terus juga tadi tuh kalau menjaga tempat wisata tuh nggak digaji ternyata ya. Iya. Jadi cuma capek doang dapatnya. Terus kalau menurut saya ya perasaan saya di sini tuh awalnya nggak betah. Apa-apa harus mandiri, bangun pagi. Apa namanya? Harus ngebantuin orang tua yang biasa kita tidur siang lah apalah. Di sini harus kerja, ngebantuin orang tua ke sana ke sini, ketemu tetangga, sosialisasi segala macamnya. Terus juga kalau di sini tuh apa ya? Harus bersyukur lah apa aja makanannya ada. Terus kalau di kota kan nggak mau ini bisa ganti yang lain. Kalau di sini tuh sewajarnya aja ada apa adanya, makan apa adanya. Di sini mungkin itu aja dari saya. Enak lah Bu. Orang tuanya juga baik-baik lah, bapak ibunya juga perhatian banget lah. Nah, makanannya ya enak-enak lah makanannya. Banyak juga pilihannya makanannya. Ya intinya enak. Terus mengesankan tempatnya juga daripada yang lain. Ya bersyukur sih lumayan dapatnya tempatnya yang enak. Habis itu senang sih karena bisa belajar hal-hal yang baru di sini, bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan keluarga baru yang mungkin di sini tuh orangnya ramah-ramah semua, habis itu makanannya enak-enak. Ya intinya tuh di sini ya seneng lah, habis itu enak-enak keluarganya gitu. Baru. Menurut saya sih biasa-biasa aja, soalnya kan udah pernah sih yang kayak melakukan hal kayak gini sebelum-sebelumnya gitu pas SMP. Cuma ya bisa aja sih nambah pengalaman baru, kayak kunjung di tempat baru di desa yang di gunung, sama tinggal di rumah-rumah desa kayak beginian kan gitu. Jadi ya boleh lah ya. Perasaan saya senang, saya senang karena di daerah sini dekat sama wisata. Kita bisa ke Curug, bisa ke Telaga Biru, bisa berenang. Itu hal yang paling seru sih, bisa berenang bareng teman-teman. Dan saya lumayan kaget karena airnya ternyata dingin banget kayak es gitu. Jadi enak, tapi kalau habis mandi langsung seger gitu. Kalau pertama kali pas datang ke sini, yang saya rasain itu dingin banget, apalagi airnya. Pas mau mandi, apalagi tuh dingin banget. Tapi lama-kelamaan udah biasa. Terus di sini yang enaknya itu makanannya enak-enak. Awalnya sih takut karena dapat deket kandang kambing. Tapi lama-lama malah seru karena saya suka kambing ternyata. Dah, itu aja. Aku banyak
seru banget. Aku main sama anak kecil kayak 3 hari ini aku banyak main dan aku lebih produktif, aku lebih suka bantu-bantu, aku bikin takjil itu seru banget. Terus juga ibunya baik dan makannya enak banget, ikan teri kacang. Iya bener. Sampai pokoknya sebenarnya sedih sih mau ninggalin sini, cuma nggak mau tinggal di sini lama-lama, tapi aku sedih aja gitu ninggalin di sini kan karena terlalu bahagia di sini ya Mit. Menurut aku dari awal aku kirain nggak bakal betah. Ternyata betah karena ada masakan enak dari teteh. Terus di sini juga apa ya, bisa beradaptasi dengan lingkungan baru gitu. Aku orangnya agak susah beradaptasi, tapi alhamdulillah bisa. Kita sangat senang di sini, kita betah guys. I love kambing. Bye bye. Bye bye.